maka lebih banyak sangka baik saja sama orang dengan apa yang kita lihat. Kan begitu. Nah, kita mendengar ada berita ini, berita itu, ya. Kita hanya mendengar dengan telinga kita, satu telinga saja. Kita hanya mendengar sepihak saja, tanpa mendengarkan pihak yang lainnya. Maka itu nggak adil. Kita punya dua telinga, maka berusahalah ketika kita mendengarkan bijaksana dan bijaksini. Ya, nggak hanya bijaksana saja, tapi berusaha bijaksana dan bijaksini, ada di tengah-tengah. Ini adil. Punya dua telinga untuk mendengarkan. Maka syaratnya jadi nasabah, prioritas, jadi manusia yang diprioritaskan, dihargai, dipandang, dimuliai di dunia. Ya harus punya tadi yang saya sebutkan, harta, jabatan, kan begitu ya. Ini pengen dipandang di dunia, harus punya dunia. Kalau kita punya dunia, Bu, ya, orang yang bukan saudara akan ngaku-ngaku saudara. Betul nggak, Bu? Betul. Temen jauh akan mendekat. Udah punya semuanya, jabatan dan lain-lainnya dipandang. Tapi ketika kita nggak punya dunianya, kan sifatnya dunia bisa meninggalkan kita, Bu. Kalau kita pasti akan meninggalkan dunia. Kapanpun itu gak ada yang tahu. Caranya seperti apa? Gak ada yang bisa menebak. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Gak ada yang tahu. Kita semua akan meninggalkan dunia. Tapi kita pun akan ditinggalkan dunia. Ditinggalkan dunia itu jabatan gak abadi. Kenapa harus cinta? Dengan jabatan gak ada yang abadi. Harta gak ada yang abadi. Kemuliaan di dunia jika dicari dengan hal seperti itu, harta, duniawi, jabatan, gak akan abadi. Maka suatu saat ketika sudah tidak menjabat, ketika sudah gak punya semuanya, ketika sudah kehilangan dunia, orang-orang yang tadi katanya saya saudaranya loh, gak akan aku saudara lagi. Saya teman dekatnya loh, menghilang, gak ada kabar. Maka kemuliaan di dunia jangan dicari dengan mencari dunia, tapi kemuliaan di dunia dengan mencari yang punya dunia. Kemuliaan di dunia jangan dicari dengan mengejar dunianya, tapi kemuliaan di dunia cari dengan mengejar yang punya dunia. Dekati yang punya dunia. Dengan cara apa dekati yang punya dunia? Bersyukur. Bersyukur dengan apapun yang menjadi, yang sudah dititipkan. Dititipi suami, bersyukur. Berbuat baik dengan suami, senangkan hatinya. Karena ibadah kepada manusia ini penting, Bu. Kalau ibadah kita dengan Allah, rukuk kita, sujud kita, sholat kita, zikir kita, baca Quran kita, semuanya efek sampingnya keuntungannya untuk kita, bukan untuk Allah. Begitu ya. Kita sholat, mau gak sholat, Allah dirugikan nggak? Tidak. Allah diuntungkan nggak? Tidak. Yang dirugikan kita. Kalau ketika kita nggak sholat, ketika kita sholat yang diuntungkan pun kita, bukan Allah. Ini. Kita sedekah. Allah mendapatkan keuntungannya nggak dari sedekah? Tidak. Allah maha kaya, Bu. Tapi keuntungannya untuk kita, untuk penyelamat alam kubur kita, akhirat kita, dan itu menjadi bekal kita. Kita baca Quran, membaca surat-surat cintanya Allah. Keuntungannya buat kita. Supaya apa? Supaya kita paham yang tersirat. Ketika kita mampu ya, memahami yang tersirat, yang diberikan oleh Allah, hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran, lalu kita jalankan segala perintahnya, kita jauhi larangannya, maka kita akan memahami yang tersurat, Bu. Yang tersurat kita akan memahami yang tersirat. Banyak orang baca Quran, hafal Quran, tetapi hilang adab, tetapi tidak memahami yang tersirat. Baca Quran tapi masih dengki sama orang ya. Begitu. Tapi mencoba untuk mendekati Allah dengan cara kita, tapi dengan cara yang diridhoi sama Allah.
Banyak orang yang sholat tapi celaka. Surat Al-Ma'un. Ya. Kenapa sholat tapi celaka? Karena tidak mendapatkan hakikatnya sholat. Bagaimana hakikatnya sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang sholatnya kita harus mencegah perbuatan keji dari diri kita, dari lisan kita, dari tatapan kita. Orang yang tatapannya keji itu berasa loh. Ya, yang matanya julid itu berasa. Ada yang mau nyontohin nggak? Mata julid kayak gimana? Saya kasih hadiah. Mana hadiah parfum. Biar nggak tegang, ini tegang semuanya. Mana? Saya bawa parfum saya. Mana? Ada yang mau nyontohin mata julid itu seperti apa? Kalau lisan julid udah biasa ya. Tangan julid juga udah biasa. Kita ngetik, kenal sama orangnya juga enggak, tapi kita julidin. Ya. Ya boleh Bu, mata julid. Ayo, ada yang mau nyontohin yang bisa meraktekin mata julid? Saya kasih hadiah parfum saya. Ada yang mau angkat tangan? Kali dilirik sutradara Bu. Saya lagi live nih. Ada? Hah? Casting dadakan ini. Casting dadakan. Yuk. Kali lagi dicari peran antagonis. Ada? Boleh, ayo. Mana? Bu, maju. Ibu. Tadi Ibu udah begini nih. Masya Allah. Baik. Saya kualat kayaknya. Maju orang tua guys. Mohon maaf ya Bu ya. Coba Ibu berani loh. Bu ini acting ya Bu ya. Ibu contohin mata julid seperti apa. Ibu julidin saya Bu. Ibu julidin saya. Bu jangan dipotongin. Kayak dimarahin jadinya ya. Kayak dimarahin sama ibu sama emak nih. Gimana Bu julid Bu? Ibu julid tapi senyum. Nggak apa-apa deh, saya kasih parfum aja Bu. Sebentar ya Bu lagi diambil. Ibu silakan duduk, sehat afiat panjang umur ya Bu ya. Ibu belum berhasil karena Ibu lembut hatinya. Ada nggak yang lebih julid lagi? Oh, boleh mau nyoba. Kakaknya boleh coba. Boleh nyoba mata julid kayak gimana? Sebelumnya mau ngasih ini dulu ke Apa itu? Apa ini? tasbih fuqaha. Oh, Masya Allah, jazakillah khair. Coba namanya siapa namanya? Namanya Hikmah Umi. Oh, Hikmah. Namanya Hikmah. Bisa praktekin mata julid. Julidin saya nggak mau, saya bilang. Bagus. Saya langsung gemeteran Bu. Kalau bertemu sama orang julid itu saya takut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Ini acting tapi hatinya baik, badannya sehat afiat. Masya Allah, berkah dikabul hajatnya semuanya. Monggo silakan kembali ke asalnya. Lolos casting ya Umi. Lolos casting. Nanti kalau ada yang nyari peran antagonis saya hubungin ya. Nanti parfumnya sedang diambil. Itu mata julid Bu. Mata yang menatap orang tuh gak penuh rahmat itu ketahuan. Mata julid itu alisnya Bu. Alis sama alis jadi nyambung. Sok coba Ibu julidin saya semuanya. Alisnya nyambung. Kalau melihat orang begini gitu ya. Tapi ketika melihat orang dengan pancaran kasih sayang, baik sangka, husnuzon, nikmat, orang juga betah Bu dipandang begitu. Kan gitu ya. Nah ini maka pentingnya kita berbaik sangka. Ini maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menginginkan hambanya, ingin memilih hambanya menjadi hamba yang beruntung. Kalau hamba yang beruntung itu berarti satu, sudah diridhoi sama Allah. Dua, segala apapun urusannya dimudahkan sama Allah. Karena Allah udah ridho. Kalau Allah sudah ridho, segala sesuatunya mudah Bu.
Kita mau melakukan sholat gak beban, nikmat, mendapatkan kenikmatan dalam sholat kita. Mau baca Quran gak beban, mendapatkan kenikmatan dari bacaan Quran kita. Rizki dimudahkan, rezeki dilancarkan, urusannya dimudahkan sama Allah. Itu kalau Allah ridho. Segala hal dituntun sama Allah. Kita dibimbing, dikasih petunjuk. Ini. Maka syaratnya apa? Ketika kita pengen menjadi hamba yang diprioritaskan. Kalau tadi di dunia kita pengen dapat prioritas, dimuliain sama orang, dipandang nggak sebelah mata sama orang, dihargai sama orang, nggak direndahin sama orang, harus punya dunia dulu. Ya, uang banyak, mobil mewah, pintu 2. Ini pintunya berapa, Bu? Pintu 2, kacanya 30 alias bis. Ya, ini dipandang, baru dipandang sama orang. Tetapi ketika menjadi hamba Allah yang diprioritaskan, syaratnya cuma di surat Al-Hajj ayat 77. Apa syaratnya? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Allah dan berbuat kebaikan hingga engkau beruntung. Simpel nggak, Bu? Gampang nggak, Bu? Syaratnya nggak harus punya duit 1 miliar, Bu. Tapi syaratnya rukuk, sujud, sembah Allah, berbuat kebaikan, engkau jadi hamba yang beruntung. Ini rukuk, sujud, sholat. Insya Allah kita nggak pernah ninggalin sholat, betul? Betul nggak? Kita takut untuk ninggalin sholat, tapi masih di level yang ngulur-ngulur waktu sholat. Ya, Bu ya? Bener nggak? Kalau ninggalin sholat mah insya Allah enggak, tapi ngulur waktu sholat, ya. Ini. Tapi jaga rukuk kita, jaga sujud kita, tetap menyembah Allah, tetap berharap kepada Allah, jangan berharap sama manusia. Karena ibadah kita ini menjadi sebuah pengharapan kita kepada Allah. Dalam setiap sholat kita meminta hidayah, meminta petunjuk kepada Allah, Bu. Dalam 17 rakaat kita doa minta hidayah sama Allah. Apa doanya? Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Itu doanya kita. 17 rakaat terus kita ulang-ulang doa ini. Maka ketika Allah ingin memberikan petunjuknya, ya ilahul nurihi mayasya. Allah memberikan petunjuk hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ketika Allah ingin memberikan petunjuknya kepada hambanya, selesai sholat, hambanya ini biasanya lisannya terjaga, matanya terjaga, telinganya terjaga, tangannya terjaga, kakinya terjaga, semua. Karena dia paham ya, bahwa hakikatnya sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholatku mencegah berbuat keji dan mungkar. Selesai sholat, lisannya dijaga, jangan berkata keji. Allah nggak suka, Bu. Selesai sholat, matanya dijaga. Mana hadiahnya? Kasih dulu, takut saya lupa, hutang nanti jadinya. Ada 2 orang, ibu yang peran melankolis sama antagonis. Jazakillah khair, semoga bermanfaat ya. Nah, satu lagi. Nah, gitu. Masih mau hadiah? Mau. Nanti di akhir kita main games ya. Ini terjaga. Apa Allah diberi? Allah akan bimbing. Jaga rukuk, jaga sujud, sembah Allah, berbuat kebaikan. Ini poinnya. Yang poinnya yang dilihat oleh Allah, bagaimana habli minanasnya kita. Berbuat baiknya kita sama manusia, memanusiakan manusia. Berbuat baik itu butuh kesabaran, Bu. Kenapa berbuat baik harus sabar? Karena kadang perbuatan baik kita gak dianggap baik sama orang. Orang yang gak suka sama kita, baiknya kita aja salah, gimana salahnya? Betul apa betul? Betul. Maka berbuat baik butuh kesabaran. Selalu merendah. Berbuat baik saja.
Itu tugas manusia tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Berbuat baik saja. Ya. Karena tidak ada yang sia-sia dari perbuatan baik kita, sedikit apapun. Tidak ada yang sia-sia. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Perbuatan baik itu akan kembali lagi kepada kita. Allah yang maha baik gak pernah lupa sedikit pun dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Walaupun gak dianggap baik perbuatan itu, walaupun kita tidak dibalas dengan perbuatan baik lagi sama manusia, gak masalah Bu. Allah yang maha baik gak pernah lupa dengan kebaikan kita. Allah akan berikan balasan terbaiknya dari apa yang sudah kita keluarkan, sedikit pun dibalas sama Allah. Kalau manusia gak membalas kebaikan kita, ya sudah, kita minta sedang menciptakan manusia. Maka yang paling enak, yang paling bikin tentram, yang paling bikin adem, berbuat baik saja, tapi lupakan kita pernah berbuat baik sama manusia. Kau usah diingat-ingat kita pernah berbuat baik sama manusia. Karena sifatnya manusia, hati mudah dibolak-balikan sama Allah. Ya. Kita berbuat baik, akhirnya gak dibalas dengan kebaikan, itu sudah. Kalau kita ingat-ingat terus, nanti kita akan kecewa dan tidak ikhlas. Kata kita berbuat baik itu karena Allah. Segala sesuatu jika diniatkan karena Allah akan sampai kepada Allah. Maka poinnya untuk menjadi hamba yang beruntung, yang dilihat oleh Allah, habli minanasnya. Karena kalau habli minallahnya itu untuk kita keuntungannya. Yang memasukkan kita ke surga bukan karena sholat malamnya kita, bukan karena sedekah kita. Ada orang yang sedekah, ya, ada orang yang sedekah tapi menyakiti orang yang disedekahi. Ada Bu. Tapi bukan itu yang membawa kita masuk surga. Masuk surga karena ridhonya Allah, karena rahmatnya Allah. Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah sebarkan melalui jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utus baginda Nabi Muhammad untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Tapi yang 99 rahmat Allah simpan di sisi Allah. Kalau kita pengen dapat rahmatnya Allah, ya ikuti caranya baginda Nabi Muhammad dengan memuliakan orang lain. Udah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana cara beliau bersilaturahmi itu enggak melihat siapapun. Ini paling penting. Tujuan silaturahmi kita ingin membuka hati, berdamai dengan diri kita. Maka silaturahminya harus karena Allah. Niatnya harus diperbaiki Bu. Silaturahminya kepada siapapun. Lihat baginda Nabi Muhammad sudah mencontohkan, beliau bersilaturahmi, menjalin cinta itu dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang yang membencinya. Orang-orang yang membenci beliau tetap menjalin silaturahmi. Ingat gak cerita ketika baginda Nabi Muhammad lewat di hadapan wanita Yahudi yang tua, beliau diludahi. Rasulullah diludahi oleh wanita tersebut. Maka ketika diludahi, kena pipi kirinya diusap oleh Rasul dengan ridanya, dengan sorbannya. Keesokan hari lewat lagi, diludahi, kena pipi kanannya, diusap lagi oleh Rasulullah sambil tersenyum. Keesokan lagi mau lewat lagi, sahabat melarang, udah ya Rasulullah jangan lewat lagi, nanti dia diludah lagi. Apa jawab Rasul? Nanti kalau aku nggak lewat sana, nanti dia kecewa. Bu, kita gimana Bu? Ada tetangga nih, lewat rumah tetangga kita diludahi. Gimana Bu? Besok-besok gak mau lewat situ lagi, kalau perlu muter jauh. Tapi ternyata ini jalan satu-satunya Bu. Besok lewat lagi diludahi lagi. Kan gitu. Nah ketika suatu hari Rasul melewati wanita tersebut, wanita itu gak ada Bu. Rasul bukan senang tapi sedih. Kan kalau kita beda ya Bu ya, kita lewat tetangga yang biasa meludahin kita kalau lewat. Terus tiba-tiba pas mau lewat kita nggak melihat orang tersebut, kita dapat informasi orang tersebut sedang sakit, kita gimana Bu? Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah, wah kayaknya dia nih gitu. Akhirnya nyumpahin, Alhamdulillah tapi nyumpahin. Ya, mengucapkan kalimat thayyibah tapi ujung-ujungnya nyumpahin, nggak baik. Kan gitu ya. Rasul tidak Bu. Ketika
Beliau lewat, wanita tersebut tidak ada. Beliau sedih bertanya, kemana? Wanita ini kemana? Rasul dapat informasi beliau sakit ya Rasulullah. Rasul datangi rumahnya. Rasul mampir dulu ke pasar beli buah-buahan, beli makanan. Rasul mampir ke rumahnya ketika wanita tersebut dijenguk oleh Rasulullah. Wanita tersebut terkaget-kaget, terkejut. Ya Muhammad, kenapa kau datang menjengukku? Bukankah aku sudah berlaku buruk terhadapmu? Rasul menjawab, karena engkau tidak mengenalku. Maka ada istilah tak kenal maka ta'aruf, Bu. Tak kenal maka tak sayang. Gimana kita mau sayang kalau nggak kenal? Kita pengen dekat sama Allah tapi nggak kenal Allah, gimana bisa dekat, Bu? Gini deh, yang gampang. Ibu pengen dekat sama saya. Pede banget saya ya. Pengen dekat, pengen kenal nih. Aduh, saya pengen kenal sama Umi deh, pengen ketemu. Pasti kan cari tahu gimana caranya, pokoknya saya pengen dekat. Berarti kan harus kenalan dulu ya Bu ya. Harus mengenal siapa saya, bagaimana karakter sifatnya saya, kan gitu. Harus tahu dulu saya tuh sukanya apa ya. Kan begitu ya Bu ya. Saya kepengen ngundang Umi supaya saya bisa kenal, supaya saya bisa dekat. Terus cari tahu nih caranya ngundang Umi kayak gimana, cari manajemen saya. Nanya, Umi itu ukuran bajunya berapa sih? Berapa Bu? Ayo, ada yang bisa nebak? Soalnya tadi saya pas lihat, pas begitu masuk tuh, saya dengar tadi, ih ternyata kecil ya. Kalau di TV kayaknya gede banget, pakai banget lagi Bu ngomongnya. Saya dengar tadi tuh siapa tadi yang dibagi saya, ayo. Kayaknya kalau di TV gede banget gitu ya. Gitu. TV itu Bu, yang kecil jadi gede, yang gede jadi penuh. Jadi enteng nggak kamu nggak boleh masuk TV ya? Gitu Bu, cari tahu. Oh ternyata ukurannya. Oh ternyata ukurannya hitam itu warna. Hitam itu warna sunnah untuk wanita. Itu hitam supaya tidak menonjol. Banyak banget keuntungan kita memakai. Kita nggak terlihat menonjol, ya nggak kelihatan juga bajunya itu aja. Ini baju lemari saya hitam semuanya Bu. Ini baju lemari saya hitam semuanya Bu. Dan lemari saya bajunya dikit Bu. Dan lemari saya bajunya dikit tahu. Oh, ketika kecil undang saya, bertemu dengan saya disuguhi makanan. Oh, saya sukanya sayur asem, kayak sambal ikan asin itu mantap banget Bu. Jadi lapar saya. Itu udah bikin saya bisa nambah makannya Bu. Ketika disuguhi makanannya hanya sayur asem, sambal, ikan asin, aduh Bu, ini kesenangan saya, Ibu tahu aja kesukaan saya. Senang gak ya masak? Senang. Melihat saya lahap makannya, dimakan, dihabisin, dinikmatin, senang. Karena udah tahu, udah cari tahu. Maka pas saya mau pulang, saya dikasih hadiah Umi. Saya punya hadiah buat Umi. Begitu saya buka, saya cobain, ih muat, ih warnanya kesukaan saya pakai, saya senang. Misalkan modelnya senang, saya bilangin dong, coba nomor WA-nya, saya mau ngucapin terima kasih. Saya mau terima kasih. Saya mau terima kasih. Saya mau nanya beli, terima kasih. Saya mau nanya belinya di mana? Kali saya butuh banget nih, saya pengen lagi gitu, dengan model yang lain misalkan gitu. Lama-lama akhirnya jalin komunikasi, dekat nggak? Dekat. Begitu.
Begitu juga cara kita untuk dekat dengan Allah, kenali supaya kita bisa dekat. Kalau kita dekat ke Allah, Allah Sami'un Alim, Sami'un Basir, Allah Maha melihat, itu sifatnya Allah. Maha menyaksikan kita dimanapun, kapan lagi. Allah Maha Sami'un, Allah melihat. Maka dijaga nih diri kita dari hal-hal yang membuat Allah gak suka. Kalau kita tahu sifatnya Allah, Allah Maha mendengar, dijaga nih lisan kita. Jangan berucap sesuatu yang membuat Allah gak suka. Kita gibahin orang, yang kita gibahin orangnya gak dengar. Kan biasanya kalau ngomongin orang di belakang ya, kalau ngomongin orang di depan namanya bukan gibah. Hah? Namanya menjilat, kan gitu, merayu, ya gitu. Tapi di belakang ngomongin. Kalau kita sedang menggibahin orang, membicarakan orang lain, sekalipun diri saya, oh dengar nggak Bu? Dengar, sekalipun bisik-bisik Allah tuh dengar, sangat dengar, teramat dengar. Maka ketika kita paham Allah Sami'un Alim, Sami'un Basir, kita akan jaga perbuatan kita di buminya Allah. Bu, ini bumi Allah, masa kita maksiat di buminya Allah? Kayak gitu. Allah Maha mendengar, masa kita berani menghina ciptaannya Allah? Allah saja katakan di Quran bahwa Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan ciptaannya. Masa kita hina ciptaan Allah? Ini orangnya begini, jelek banget ya, begini. Membuat Allah tidak suka. Ketika Allah tidak suka dengan hambanya, berarti hamba tersebut menjadi hamba yang beruntung atau hamba yang merugi? Merugi Bu. Kalau kita rugi, kita punya usaha, rugi, bangkrut, mau mengembalikan itu lagi, itu lama prosesnya. Sedih hari-hari, ngerasa bangkrut, rugi. Tapi ketika beruntung, senang hari-hari. Kayak gitu. Keberuntungannya pun mampu bermanfaat untuk orang lain. Begitu ketika kita jadi hamba Allah yang beruntung. Maka jaga hati-hati, kenali Allah dulu supaya kita bisa dekat dengan Allah. Kenali sifat-sifatnya Allah. Kita pengen dekat dengan Nabi, kenali sifat-sifatnya Nabi, ikuti jalannya Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi bersilaturahmi dengan siapapun, kepada yang benci sekalipun Nabi jalin hubungan dengan baik. Nabi manusiakan manusia, karena di akhir zaman banyak sekali orang tidak memanusiakan manusia. Nyolong ayam hukumannya sampai 6 tahun kadang, Bu ya. Tapi kadang ngambil duit sampai triliunan, gimana Bu? Gak tahu deh. Bilangnya di penjara tapi gak taunya lagi jalan-jalan. Ini. Maka kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan orang lain tanpa minta kita dimuliakan. Karena ketika kita mencari kemuliaan di dunia dengan cara mendekati Allah, mengejar yang punya dunia, bukan mengejar dunianya, tapi mengejar yang punya dunia dengan segala ibadah kita, habli minallah, habli minannas, maka kita menjadi hamba yang beruntung. Tadi surat Al-Hajj. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairan la'allakum tuflihun. Rukuk sujud dijaga, sembah Allah, berharap hanya kepada Allah, berharap pertolongan hanya kepada Allah, dan berbuat kebaikan, menyenangkan hati orang lain yang masih pada punya suami. Ya. Siapa yang nggak punya suami di sini? Boleh angkat tangan? Gak punya suami? Apa belum nikah? Oh belum nikah. Siapa yang belum nikah? Siapa yang jomblo? Wih di belakang gak bigi-bigi jomblo. Dan malu-malu saya mau lihat nih. Saya lagi menyeleksi, salah. Oh langsung rame. Semoga diberikan laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, yang tulus. Karena yang tulus insya Allah baik, tapi yang baik belum tentu tulus. Maka cari yang tulus, yang soleh, yang kaya, kaya hati, kaya harta tapi hatinya terus hanya bisa nyakitin aja buat apa?
kaya hati, ya. Kan gitu, kaya ibadah. Kalau kaya materi mah itu bonus, nah, gitu ya. Tapi cari juga, ya kan gitu. Karena perempuan kan butuh perawatan, ya, merawat diri untuk suami itu boleh. Ya. Karena semoga kalian mendapatkan laki-laki yang terbaik versinya Allah, jangan versinya kita. Jangan versi kalian, karena versi kalian maunya banyak, ya. Tapi versinya Allah, karena Allah yang paling tahu. Nah, gitu. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah, berbuat baik dengan manusia. Ini anak yang masih punya orang tua, berbuat baik sama orang tua. Nih yang masih ABG nih, tadi bagian belakang nih ABG. ABG. Gen Z. Nih, ada satu cerita. Ya. Ceritanya mungkin relate sama kalian deh. Kalau udah dengar cerita ini, nanti harus mengakui ya, kayaknya aku pernah ngelakuin ini, gitu ya. Nanti saya kasih hadiah. Ya, yang mau jujur akan hal ini saya kasih hadiah. Mau diceritain nggak? Buat yang tua juga boleh kok. Oh dulu saya pernah ngelakuin ini, gitu. Jadi ini untuk anak muda nih. Ketika ada seorang syekh bernama Syekh Abdul Aziz. Beliau orang yang sangat soleh, ahli ibadah. Tetapi ketika beribadah, malaikat mengatakan kepada beliau, Syekh, untuk apa kau beribadah? Karena namamu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, engkau menjadi ahli neraka. Lalu Syekh tersebut menjawab, ibadahku untuk Allah, karena Allah. Bukan berharap aku masuk surga, atau bukan berharap Allah jauhkan aku dari neraka. Surga dan neraka haknya Allah, kata Syekh tersebut. Maka jawaban Syekh tersebut membuat malaikat menyampaikan hal ini kepada Allah. Lalu Allah merubah namanya sudah menjadi ahli surga. Disampaikan lagi kepada Syekh tersebut oleh malaikat, ya Syekh, namamu sudah diganti oleh Allah di Lauhul Mahfuz, engkau menjadi ahli surga. Lalu Syekh tersebut menjawab lagi, sholatku, ibadahku karena Allah. Sekalipun Allah memasukkanku ke surga, tidak mengurangi ibadahku, karena surga dan neraka haknya Allah. Sekalipun Allah menetapkanku di neraka, kalau Allah ridho, aku terima. Ini jawaban Syekhnya. Tapi Syekhnya penasaran. Dia bertanya kepada malaikat, ya malaikat, apa yang menyebabkanku menjadi ahli neraka? Apa yang pernah aku lakukan hingga Allah murka terhadapku dan mencatat namaku di Lauhul Mahfuz menjadi ahli neraka? Maka malaikat mengatakan, ketika umurmu 15 tahun, ketika engkau masih muda, masih remaja, engkau mendengar suara langkah kaki ibumu masuk ke dalam kamarmu, ingin meminta tolong kepadamu, tapi engkau pura-pura tidur. Ada nggak yang begitu? Pura-pura nggak dengar. Ada nggak yang begitu? Ayo yang mau ngaku saya kasih hadiah. Boleh, maju. Hebat, luar biasa, mau berani ngaku. Sini Neng, sini Neng. Masya Allah, kita kupas tuntas di sini. Sebuah pengakuan. Kita di ruangan ini pengakuan dosa. Neng, namanya siapa Neng? Namanya Maisyara. Masya Allah. Coba ceritain, pernah melakukan hal itu? Ceritanya gimana? Pernah waktu kecil dulu, biasanya kan kalau yang lagi kecil itu diikutin mama sama TPA Al-Quran. Lalu malas ikut, malas turunnya, malas pergi ke tempat Al-Quran, jadi pura-pura tidur. Jadi semua angkat. Ini kalau mama lagi lihat, kamu minta maaf nggak sama mama? Pasti minta maaf sama mama. Coba pengakuan dosa sama mama. Kalau Mamanya ada di sini nggak? nggak ada, barangkali nonton TikTok mana. Coba. Kalau mau menyampaikan sama mama, apapun yang pernah ulun katakan
Mungkin para istri ini pura-pura tidur ketika suaminya nyuruh mijitin. Ada. Oh, ada. Maju Bu, maju Bu. Silakan Ibu. Ibu, boleh Bu maju Bu. Barangkali suaminya lagi nonton. Saya pengen cerita, pengen mengupas tuntas nih di sini ya. Berikannya juga buat Ibu yang lain. Terima kasih, Masya Allah. Nama dirinya sendiri. Mana mic-nya? Kronologisnya Bu. Kronologisnya seperti apa Bu? Dia kan baru pulang dari ngantar orang, kan supir. Ah. Habis itu minta dipijitin. Saya pura-pura tidur. Terus suaminya nggak minta dipijitin orang lain. Terus kata suaminya ridho nggak tuh Bu? Bilangnya nggak ikhlas bilang. Tuh, padahal ridhonya Allah ada pada ridho suami. Ridhonya istri ini ada pada ridho suami. Coba Ibu minta maaf sama suami. Saat itu langsung minta maaf nggak sama suami? Enggak, Ibu juga langsung tidur ya? Iya, langsung tidur katanya. Enggak. Oh, Ibu ngantuk juga, Masya Allah. Suaminya ada di sini? Ada mungkin di luar. Oh, lagi nganter tapi di luar. Ya kali aja suaminya lagi nonton live saya. Ibu boleh minta maaf sama suaminya. Buat bapak. Manggilnya apa? Ayam beb. Papi. Oh, papi, manggilnya papi. So, Ibu minta maaf sama papinya. Buat papi, saya minta maaf selama ini kalau berbuat salah, dan juga minta halal, minta redanya. Saya maafkan. Saya jadi papinya. Nanti Ibu ketemu langsung cium tangannya. Iya. Ciumnya jangan begini Bu. Nih para istri ini ya, para anak juga nih, ya anak-anak remaja. Kalau nyium tangan orang tua kita tuh jangan begini. Tempel ini, gitu. Kadang anak sekarang tuh kalau nyium tangan nih, nyium tangannya kita tuh di pipi Bu. Iya. Ya, assalamualaikum, gitu. Waalaikumsalam, gitu. Tapi cium nih ada surga di situ. Ya, ada kemuliaan, ada rahmat, cium, bolak-balik kalau perlu buat orang tua kita. Gitu, ajarin anak-anak kita, tegur. Kalau dia mencium tangan kita, ditaruh di jidatnya atau ditaruh di pipinya dia, jangan. Tapi di sini, gitu. Ya, baik. Nanti Ibu sampai ke rumah minta maaf. Iya. Ya, baik. Dicium ya Bu ya? Iya. Soalnya dipeluk, dicium. Ibu pakai parfum saya dulu sebelum suami. Silakan suami. Iya. Sama-sama, sehat afiat Allah berkah dunia akhirat. Bu, ada lagi yang mau jujur? Ada lagi yang mau jujur? Gak ada. Mungkin bawahan sama atasan. Ada yang mau jujur sama atasannya? Ini waktunya pas loh. Ada ibu bosnya di sini. Barangkali pernah kesel sama ibu bosnya. Ayo yang mau ngaku jujur, boleh. Jujurlah padaku. Ada? Saya takut Upi dikurangin gaji. Enggak kan ya? Enggak kan dari aman, Masya Allah. Aman kata ibu ownernya tuh, ibu bosnya. Karena makanya kenapa ibu bosnya mengumpulkan semuanya di sini supaya apa? Hati saling terbuka, saling mampu berdamai dengan diri sendiri. Karena nggak ada yang manusia yang melakukan kesalahan. Barangkali juga ibu bosnya ini pernah punya kesalahan terhadap anak buahnya. Maka ini momen yang sangat baik. Jadi ibu yang dirahmati oleh Allah, menyenangkan orang lain ini membuat Allah senang. Memudahkan urusan orang lain membuat Allah mudahin urusan kita. Menolong orang lain membuat Allah tolongin kita. Ini habli minanas yang dilihat oleh Allah yang ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya? Ini. Maka silaturahmi ini ya menjadi salah satu golongan orang-orang yang dirindukan surga. Yang saling memaafkan, saling mencintai, saling mengasihi. Keluar dari sini semoga hati kita sudah tidak ada ganjalan lagi. Nanti kita saling maafkan di sini. Baik ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir dari saya, dunia itu singkat Bu. Kita nggak ada yang tahu kapan kita kembali
kepada Allah, betul? Tapi yang harus kita segerakan, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannah. Bersegeralah meminta ampunan dari Tuhanmu dan surga. Gongnya surga. Seorang istri pengen masuk surga, menjadi istri yang dirindukan surga, menjadi bidadari yang dirindukan surga, ya, maka dia harus punya bakti kepada suami. Harus sering-sering memberikan senyum kepada suami. Tergantung Umi, saya senyumnya di tanggal berapa? Tua atau muda? Gak boleh Bu. Ya, senyum-senyum aja, tabasam. Rasul itu selalu tabasam, selalu tersenyum. Itu Rasulullah mencontohkan hal yang mudah, yang meringankan beban orang lain itu dengan senyum. Ibu duduk di sini, ya, ibu cemberut terus, sekeliling ibu suka nggak kira-kira? Enggak, ini orang salah makan kayaknya. Ini orang makan apa ya? Dia tadi cemberut aja. Aura negatifnya itu bikin orang gak betah duduk di sampingnya. Tapi ketika ibu walaupun punya masalah, tapi ibu tunjukkan senyum kepada saudara kita semuanya, orang senang Bu. Walaupun orang tersebut ya gak melihat ibu ini lagi punya masalah, pasti dia akan besok, ya Allah nih ibu kayak happy aja hidupnya. Ya gak tahu dia lagi dikejar-kejar pinjol. Dia lagi dikejar-kejar hutang, tapi dia tidak mau menunjukkan masalahnya. Itu orang yang hebat, yang tidak pernah mengeluhkan urusan dunianya kepada manusia, untuk meminta belas kasihnya manusia, minta belas kasihnya Allah. Allah yang maha pengasih, tidak pernah pilih kasih untuk mengasihi hambanya, tetapi manusia masih pilih kasih untuk mengasihi. Maka jangan pernah minta belas kasih manusia. Hina Bu kita minta belas kasihan manusia, tapi mintalah belas kasihnya Allah. Karena Allah yang maha pengasih tidak pernah pilih kasih. Siapapun dikasih oleh Allah, dikasih nikmat, dikasih apapun sama Allah. Ya, ini seorang istri senyum, banyak senyum sama suami. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wahai kalian para istri, maukah aku sebutkan siapa-siapa istri yang dirindukan surga? Siapa istri solehah yang dirindukan surga? Bagaimana ciri-cirinya? Kata Rasul, cirinya al-walud, al-wadud, al-amud. Apa Bu? Al-wadud, al-walud, al-amud. Al-amud saya ambil yang paling terakhir dulu. Al-amud ala zaujah, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Nih, ibu tadi contohnya, misalkan nih, sudah pernah berbuat kesalahan sama suami, suaminya nggak ikhlas katanya, nggak ridho, cuma karena pengen dipijitin. Ya, kita capek sama, suami juga capek, kita istri juga capek, semua sama-sama capek. Di dunia ini tempat bercapek-capek Bu. Nanti tempat buat bergembira ria nih, nggak ada lelah, nggak ada duka lara di surga. Semua ada. Udah hilang penderitaan, udah hilang kelelahan, semuanya happy di surga. Kita pengen berharapnya itu. Kalau di dunia kita pasti capek. Ya. Lalu ketika suami nggak ridho, ketika kita melihat apa yang kita lakukan membuat suami ini akhirnya tersinggung atau wajahnya berubah, ya, maka kata Rasul, buru-buru tadi datangi suami. Ya, al-aud al-zawjah, istri yang senantiasa kembali kepada suaminya. Ketika melihat suaminya sudah berubah nih, wajahnya marah misalkan, kesel asbab perlakuan kita, maka buru-buru mendatangi, jangan dibiarkan. Anjir banget. Jangan Bu, emang kamu aja bisa marah? Jangan. Jangan api dibalas dengan api, panas. Tapi ketika berapi-api, siram dengan air. Ya, padam itu api. Ketika suami sedang marah, ya kita jangan ikut-ikutan marah. Kata Rasul, ya, al-aud ala zawjah, yang senantiasa kembali kepada suaminya, datangi buru-buru suaminya, bilang, ayang, Beb, apa lagi Bu? Papi,
ya Bu kepada suami. Maafin ya, pegang tangannya Bu, digenggam, dipegang kata Rasul. Panggil, wahai suamiku, jikalau engkau tidak ridho kepadaku, maafkan aku. Aku belum bisa tidur tenang sebelum kau ridho kepadaku. Gitu. Nanti praktekin Bu ya. Kalau enggak saya ambil lagi nih parfumnya. Ya Bu ya. Nanti gitu. Ya, pegang tangan. Nanti di mobil nih, pegang Bu tangannya Bu. Tapi dipegang, digerebek-gerebek. Kata suami, ngapain sih Pak? Enggak Pak, pengen minta maaf. Ya ridhoin apa ya? Gitu. Ridhoin apa? Itu. Ya, ini ya yang salah satu ciri istri yang dirindukan surga, yang senantiasa kembali kepada suaminya, membuat suaminya tersenyum. Karena Sayyidah Fatimah putri Rasulullah pernah melakukan hal ini ketika membuat suaminya tersinggung dengan kalimatnya, ya. Sayyidina Ali berubah wajahnya, maka Sayyidah Fatimah langsung memutari Sayyidina Ali dengan berjoget-joget sambil mengatakan, wahai suamiku maafkan aku, wahai suamiku maafkan aku, menggoda, meminta maafnya. Maka Sayyidina Ali langsung tersenyum dan dipeluknya. Maka ibu juga gitu, ya joget-joget nanti depan suami. Dan joget-jogetnya depan sosial media jangan. Lalu al-wadud, apa itu al-wadud? Yang senantiasa membuat senang suami, ya. Ini yang membuat suami itu cinta, yang menarik cintanya suami. Maksudnya gimana? Suami ngeliatin dia, suaminya kelepek-kelepek. Ya Allah, ini bini gue ya, ini istri saya ya, cantiknya istri saya nih, dan macam bidadari, katanya gitu ya. Menyenangkan suami, panggil suami dengan kalimat mesra, panggilan sayang, jangan mentang-mentang suaminya gemoy dipanggil moy. Mentang-mentang suaminya gendut dipanggil moy, sini tuh, itu kan panggilan sayang, Umi jangan, takutnya suaminya tersinggung nanti. Yang panggil suami juga gitu, panggil ya Humairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kata istrinya, apa sih orang blok begini, orang hitam begini, panggil Humairah. Itu panggilan sayang ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Panggilan cinta yang menarik hati, menarik perhatian suami, al-wadud. Yang ketika suami pulang dipandang senyum, senyum Bu, senyum. Susah banget sih suruh senyum. Ya Bu ya, ketika suami memandang menyenangkan. Karena tugasnya istri 4M nih Bu. Menemani, menyenangkan, menenangkan, menguatkan. Satu lagi, mengingatkan. Bukan memiliki ya Bu, bukan, tapi menemani. Temani suami, susah senangnya suami temenin. Jangan cuma mau senangnya doang, ketika suami susah ditinggalin, jangan. Karena banyak perselingkuhan terjadi, ya, karena kesetiaan seorang istri itu diuji ketika suaminya sudah tidak punya apa-apa. Ini, maka kalau merasa memiliki ya siap-siap kehilangan. Ya, tapi menemani tugasnya, temani susah senangnya, temani lagi makan, temani, jangan suami makan, istri nonton sinetron. Ada yang begitu? Ada nggak Bu? Insya Allah di sini aku nggak istri solehah semuanya. Kencang banget. Ya, istri yang nggak pernah melototin suami. Nggak, amin Bu. Amin. Karena saya pernah melototin kata suami istri gitu, ya, menemani. Lalu apalagi menyenangkan, senengin suaminya, dandan yang cantik. Ketika suami pulang kerja capek ngelihat istri cakep tuh lelah Bu, hilangnya Bu. Masuk ke rumah tuh lelahnya, capeknya digantung di pagar, gak dibawa masuk. Ketika melihat istrinya, wow, seperti bidadari. Bu ya, senangkan, menyenangkan, lalu menenangkan. Menenangkan Bu, ketika suami mungkin sedang punya masalah, istri itu menenangkan, bukan nambahin masalah.
Ya, tapi menenangkan, berusaha untuk menenangkan. Ketika suami sedang marah, temperamen, istri berusaha untuk menenangkan, menjadi penyejuk, menjadi airnya. Kalau api sama api kebakar udah, gitu ya, menenangkan. Lalu apalagi tadi Bu? Menguatkan ketika suami sedang down, misalnya di PHK atau kehilangan pekerjaan atau bangkrut, kuatkan, jangan ditinggalin, tapi kuatkan. Yuk kita mulai sama-sama dari nol ya. Ini minta ridhonya. Coba aku juga mau berusaha untuk mencari pekerjaan begitu. Nah gitu. Lalu yang kelima tadi apa Bu? Mengingatkan, saling mengingatkan ibadah. Dalam hadis dikatakan, baginda Nabi SAW bersabda, Allah merahmati seorang suami yang terbangun di tengah malamnya, dia beribadah dan memercikkan air di wajah istrinya untuk diajak beribadah juga. Percikin ya. Bahkan sebaliknya, Allah merahmati seorang istri ketika terbangun di tengah malam, dia percikan air di wajah suaminya, diajaknya suaminya untuk sholat malam berdua. Allah merahmati keduanya. Percikin ya Bu, jangan diguyur. Nanti suaminya marah. Dipercikin, itu bahasa Bu. Mau dielus-elus bangun juga elus-elus aja Bu. Ya ini. Tapi saling mengingatkan ibadahnya. Ketika suami mengingatkan aurat istrinya, ya istri jangan marah karena suami punya hak. Itu aurat sudah dibeli sama suami, ya jangan di-sell kan gitu ya. Jangan diobrol di sosial media. Ya, jangan jadikan suaminya ini menjadi suami yang jayus. Apa itu? Yang hilang cemburu sama istri. Wahai suami, jangan engkau menjadi suami yang jayus. Jayus itu suami yang gak punya rasa cemburu ketika istrinya bersolek di depan sosial media, diumbar, terus suaminya biasa aja. Jangan, engkau berat tanggung jawabnya. Maka bantu saling mengingatkan, saling menjaga satu sama lain. Maka inilah ciri-ciri istri yang dirindukan surga. Insya Allah kalian semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, baginda Nabi SAW mengatakan tadi, ketika kita ingin mendapatkan sifat maafnya Allah, maka berdamailah dengan diri sendiri. Ketika kita memaafkan, sejatinya kita tidak sedang berdamai dengan orang lain, tapi berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kita ingin mengejar ridhonya Allah, kita ingin mengejar menjadi hamba Allah yang beruntung. Maka berbuatlah kebaikan tanpa merasa kita lebih baik dari orang lain, ya. Dan jangan takut kalau perbuatan baiknya kita dianggap tidak baik sama orang. Tugas kita hanya berbuat baik tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Insya Allah. Dan jangan ingat-ingat kebaikan kita sama orang lain, lupain. Tetapi ingat kebaikan orang lain supaya kita nggak termasuk kulit lupa kacangnya. Kacang lupa kulitnya. Tadi saya bilang apa? Salah dengar kali ya. Ibu lapar kali, salah dengar. Tadi saya bilang gitu kok, ya kan? Iya aja biar cepet. Ini, tuh ya, kita ingat kebaikan orang lain sama kita lupain kebaikan kita sama orang lain, gak usah diingat-ingat. Lalu kita ingat kezoliman kita sama orang lain dan kita lupakan kezoliman orang lain sama kita. Gak usah diingat-ingat, takutnya benci terus. Karena benci itu menjadi amalan yang membuat kita bangkrut. Habis amalan kita ketika kita susah memaafkan orang lain, ketika kita punya dengki terhadap orang lain. Semoga Allah jaga kita semuanya, Allah kuatkan iman kita, Allah sehat afiatkan kita, Allah dekatkan kita dengan hal-hal yang baik, dan Allah jauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik. Ala hadirin ya, walikuli niyatin salih, wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama berdoa.
Kita puji Allah, kita akui dosa-dosa kita semuanya. Kita hilangkan rasa benci di hati kita. Kita hilangkan rasa dendam di hati kita. Kita memohon kepada Allah. Allah perbaiki diri kita. Allah perbaiki hati kita. Allah perbaiki akhlak kita. Allah tuntun lisan kita. Allah tuntun diri kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah.